Selamat sore Bu Dwi. Selamat sore. Bu Dwi, tolong jelaskan kasus migas Banyumas. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk masalah migas Banyumas itu awalnya itu saya ditawarkan untuk nanam modal ya, untuk pembelian alokasi LPG 3 kg oleh Andes Budi Herlambang. Saya bicara pada saat itu saya tidak punya agen mau ditempatkan di mana alokasi tersebut. Akhirnya Andes menawarkan akan dicarikan agennya. Nah, beberapa hari kemudian Andes sudah menemukan agennya dan saya diajak untuk berkenalan dengan pihak agen LPG itu. Pada saat itu saya bersama suami diajak Andreas ke PT Bama Sekta Raya dan dikenalkan dengan direkturnya Bapak Yunan Nuraini dan staf kantornya itu ada Agus Irawan dan Samsul Hadi. Pada saat itu perkenalan aja, kita bicara masalah itu. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian baru diadakan pertemuan lagi, itu dilaksanakan di rumah makan Pringgading. Pada saat itu pihak PT Bama Sekta Raya dihadiri juga oleh Pak Yunan Nuraini sama Agus Irawan dan Samsul Hadi. Saya seperti biasa dijemput sama Andreas bersama suami juga. Nah, di situ kami membicarakan masalah kesepakatan untuk penitipan alokasi LPG 3 kg ini. Nah, di situ dinotulenkan sama Agus Irawan apa kesepakatan yang hasil pembicaraan di situ. Setelah beberapa hari kemudian dari pertemuan itu, saya diajak lagi bertemu ke PT Bama Sekta Raya lagi sama Andreas itu untuk melihat surat perjanjiannya itu. Nah, di situ surat perjanjiannya sudah dibuatkan oleh Agus Irawan ya. Tapi pada saat itu sempat minta direvisi karena dari pihak Pak Yunan minta istri dan anak-anaknya dimasukkan dalam perjanjian tersebut. Akhirnya terakhir ini dapatnya seperti ini yang dibuat Agus Irawan, dan ini perjanjian ini sudah di-approve, diparaf oleh Yunan Nuraini. Dari sini saya baru membayarkan dana untuk pembelian alokasi LPG 3 kg ini. Dimana pada tahap awal saya membeli untuk 26 LO. Di situ turun. Nah, kesepakatan itu berjalan, 26 LO itu berjalan tanpa halangan gitu ya. Nah, akhirnya dari situ Andreas itu menawarkan lagi tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya 26 LO lagi. Di situ pun terus Andreas menawarkan juga ada LO punyanya. Waktu itu Bapak Surya Agung Pranata katanya. Jatahnya sudah Agung Pranata ini saya beli juga 10 LO. Jadi saya total beli itu 62 LO. Tapi dari semua itu yang terrealisasi turun itu 37 LO. Itu yang terjadi kesepakatan yang kerjasama berjalan selama 22 tahun lebih lah ya. Dari 37 LO itu. Nah, terus dari situ tiba-tiba di bulan September tahun 21 terhenti secara mendadak. Tidak ada pengiriman atau distribusi ke ada pangkalan yang dari alokasi inilah 37 LO ini. Dari situ saya sempat bertanya ke Andreas, kenapa bisa terhenti gini? Akhirnya terhenti karena adanya sidak dari Ceker Pertamina Indra Kurniawan dan Pemda Banyumas. Nah, setelah saya bertanya lagi beberapa hari kemudian dari Andreas dapat informasi kalau dari pihak Pemda hasil sidak itu dia mengeluarkan surat peringatan ke PT Bama Sekta Raya, tapi isinya itu harus berupa pembinaan ke beberapa pangkalan ini. Nah, surat ini kan ditandatangani jelas oleh Bapak
Wadi selaku sekda itu. Tapi kenyataannya pihak agen dan ceker Pertamina Indra Kurniawan malah mem-PHU pangkalan ini gitu. Makanya terjadi kegaduhan. Dari situ makanya saya sudah cari coba menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi tidak pernah ada titik temu. Akhirnya saya sudah lewat tahun gitu, berganti tahun. Saya tahun 23 bertemu dengan SBM yang baru. Pada saat itu yang menjabat itu Pak Farid ya. Saya keluh kesah saya sampaikan, akhirnya sama Pak Farid dimediasi di salah satu kafe di Purwokerto antara pihak PT Bama Sektaraya dengan saya. Dalam pada saat itu juga disaksikan oleh beberapa pangkalan yang di PHU itu. Dari situ saya menjelaskan kalau proses PHU itu kenapa kok tidak ada informasi berupa lisan maupun tulisan, kok semacam dimatikan begitu saja. Makanya kan saya bicara pada saat itu. Nah, kalau untuk syarat audit BPK itu untuk persyaratan kelengkapan audit itu ada di poin 17. Itu kalau terjadi pembinaan terhadap pangkalan baik berupa teguran ataupun PHU, suruh melampirkan suratnya. Ini tiap audit per tahun BPK tuh selalu menanyakan masalah ini sebetulnya kan. Pada saat itu saya bertanya, pangkalan nggak pernah ada surat PHU-nya nih sebagai bahan untuk lampiran audit, apa pihak agen itu memberikannya. Pada saat itu Pak Farid bertanya ke Indra Kurniawan, katanya PHU-nya secara sistem. Nah itu sempat ya Pak Farid menyalahkan Indra Kurniawan. Ya salah katanya, kok PHU nggak ada surat-suratnya. Disalahkan pada saat itu. Dan terakhir Pak Farid bicara, Indra Kurniawan itu suruh menyelesaikan, membantu menyelesaikan antara pihak agen dengan pihak saya. Tapi kenyataannya sampai sudah berganti tahun tidak pernah ada penyelesaian. Sampai terakhir di tahun 24 kemarin ini di bulan Mei, saya secara tidak langsung saya menghubungin ceker Afif Istimdat ya untuk mencari Indra sebetulnya. Tapi katanya sekarang sudah pergantian SBM. Akhirnya saya diajak bertemu dengan SBM yang baru di salah satu kafe di Cilacap, itu di kafe Astana. Pada saat itu SBM yang baru nanyakan ke Afif proses turunnya alokasi itu. Di situ Afif bicara, karena Afif itu tahu proses penurunan LO itu. Waktu itu masih zamannya SBM dari Pak Surya Agung Pranata gitu kan. Itu LO turun dari atas rekomendasi, katanya dari Ringga Sutagaul. Menurut Afif bicara begitu, turun ke PT Bama Sektaraya. Nah, dari situ juga atas pengetahuan juga SBM yang menjabat pada saat itu ya, Pak Agung Surya Pranata. Nah, dari situ sekarang ditanyakan alokasinya mana gitu kan sama Pak SBM. Sekarang alokasinya katanya sudah dititipkan di PT Satria Indo Sukses. Nah, sekarang ini saya menanyakan gimana penyelesaiannya untuk masalah masyarakat ini gitu kan. Oke, harapannya apa Bu untuk pemerintah? Dari permasalahan ini saya minta tolong ke Bapak Erick Thohir dan Bapak Presiden Jokowi bisa membantu saya untuk permasalahan ini, karena tidak keadilan yang saya terima dan masyarakat yang saya alami dan masyarakat alami sekarang ini, tidak adanya keadilan.